anak-anak nih di rumah 24 jam, ya ampun dok, tiap 3 jam buka kulkas dok, mesti tanya, Ma ada makanan apa? Gitu. Padahal saya sendiri nih sebagai orang tua, saya juga punya tanggung jawab, saya juga work from home. Karena ada orang tua yang sudah nggak work from home, harus kerja di kantor, datang capek-capek, udah lelah ya, dan akhirnya pas ngomong sama anak, ternyata yang terjadi adalah emosi. Nah, sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya panjang kali lebar kali tinggi ya. Sekampung dipakai semua nih, Martina Silveri Sudawidati, tapi saya biasanya dipanggil dengan Dr. Vivi. Kenapa dokter kok ngomong parenting? Ya kebetulan alhamdulillah dalam perjalanan kehidupan, Allah menakdirkan saya masuk ke dunia pendidikan, dan saya berasal dari Malang, ibu dengan 4 putra yang semuanya juga daring. Di sini kami pun ada sebuah sekolah yang mulai rentang usia baby host sampai dengan SD. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa kita sehati ya, karena membersamai anak-anak yang hebat saat ini di kondisi pandemi, dan kita kemarin kalau kita bahas materi sebelumnya, kita harus siap untuk menghadapi perubahan. Kita harus siap untuk berubah menjadi lebih baik. Karena di zona perubahan itu memang tidak ada kenyamanan. Berbeda dengan zona nyaman, di sana tidak ada perubahan. Dan kita sebagai seorang muslim adalah muslim yang aktif. Muslim yang selalu mau berubah menjadi lebih baik. Muslim yang selalu mau move on untuk selalu tampil lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama berdiskusi dan membahas mengenai bagaimana sebenarnya komunikasi yang efektif kalau bersama anak, terutama di fase pandemi ini. Sebelum kita membahas itu, kita akan bahas mengenai definisi sebenarnya. Apa itu komunikasi? Kita sering banget ya bahas, ya kita berkomunikasi dengan baik, dengan anak-anak. Harus berkomunikasi dengan baik, dengan pengajar, dengan edukator. Nah, apa sebenarnya komunikasi? Ada yang mau sharing, boleh menuliskan di kolom chat. Saya tunggu ya. Apa itu komunikasi nih? Kita sering sekali mendengar berbagai macam istilah atau kata. Namun terkadang kita tidak tahu definisi kata tersebut. Nah, itu menjadi bahaya. Kenapa? Karena saat kita bicara, terkadang kita pun tidak tahu sebenarnya definisi dari kata yang sedang kita ucapkan. Dan itu menyebabkan definisi yang bias. Seperti kalau kita bicara sama anak. Jadi anak harus baik dong. Tetapi yang harus kita ketahui, baik antara kita dengan baiknya anak itu mungkin definisinya berbeda. Nah, sekarang coba kita bahas bareng-bareng apa sebenarnya definisi dari komunikasi. Boleh silakan kita sama-sama berdiskusi, tidak ada ya pendapat yang salah, karena setiap pendapat yang kita pelajari, yang kita ungkapkan adalah merupakan proses kita belajar sejak kita kecil. Nah, apa itu komunikasi? Boleh silakan para edukator jika mau sharing, ayah bunda bisa mengetikkan di kolom chat mengenai definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses menyampaikan informasi. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Bab School yang telah memberikan pendapatnya. Baik, lagi siapa? Wakil dari orang tua yang mau berpendapat, boleh? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi? Interaksi, oke. Jadi di sini ada beberapa komponen ya. Proses menyampaikan informasi yang pertama dari Ibu Humairah ya. Yang kedua menyampaikan bahwa komunikasi itu ada interaksi loh. Nah, oke, boleh lagi berpendapat, menyampaikan pendapatnya. Semakin banyak pendapat yang disampaikan, maka semakin banyak hasanah yang kita punya. Dan akhirnya
kita lebih akan bisa merajut kata demi kata dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya, boleh lagi siapa yang mau berpendapat? Apa itu komunikasi? Penyampaian informasi. Penyampaian informasi, Masya Allah. Jadi informasi itu bisa juga penyampaian informasi. Proses menyampaikan informasi dan interaksi. Baik, terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Baik, kita lihat kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa ya sebenarnya dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi itu sebenarnya ternyata berasal dari bahasa Yunani yang berarti komun, percakapan atau pergaulan. Dan komunion yang artinya bersama. Tadi luar biasa ya pendapat dari edukator, dari orang tua, ternyata sudah mencakup gitu, sudah mewakili arti kata komunikasi yang awalnya memang berasal dari bahasa Yunani. Jadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa komunikasi mengacu pada suatu upaya, jadi ada usaha ya, yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Jadi kalau kita melihat dari kata ini, komunikasi berarti ada beberapa komponennya, yaitu adalah ada usaha, ada upaya, ada tujuan, ya, dan tujuan itu berguna untuk kebaikan bersama. Jadi kalau kita bicara, apalagi ibu-ibu yang menghabiskan 21.000 kata ya, seperti saya nih ibu-ibu, kita harus cek anak kita paham enggak dengan yang kita katakan. Kalau dia tidak paham, berarti kita belum berkomunikasi. Kalau anak itu belum sepakat, belum melaksanakan aturan keluarga, berarti proses komunikasi di dalam keluarga kita belum berjalan dengan baik. Misal begini nih, kalau anak pulang sekolah nih, capek banget dia. Kemudian yang terjadi apa? Kita lempar sepatu, dia lempar sepatu ya, dia taruh tasnya sembarangan tidak di tempatnya. Biasanya apa yang dikatakan oleh ibu-ibu? Ayo kita ngobrol nih, kita ngobrol dulu, kita sharing, kita jujur. Anak pulang sekolah ya, lempar sepatu, lempar kaos kaki. Satu kaos kakinya di utara, satu di selatan, sepatunya satunya ada yang bertengger di kursi bahkan. Kemudian tasnya dilempar begitu saja ke sofa. Kira-kira kalau kita ibu-ibu kita ngomong apa nih ke anak kita? Istighfar, dokter. Istighfar ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Istighfarnya tenang atau pakai pitch control 5? Astagfirullahaladzim gitu ya. Kalau pitch control gini, astagfirullahaladzim. Gimana sih kamu tuh, kamu nggak tahu nggak sih? Mama tuh bangun 2:30, masak, nyapu, ngepel, setrika, cuci-cuci. Semua buat kamu. Belum lagi mama tuh kerja, buat bisa bayar kamu sekolah. Kamu taruh sepatu sama tas segini, lempar. Kira-kira apa yang terjadi pada anaknya? Anaknya gini, hah? Terus habis gitu dia jalan aja nyelonong tetap masuk dan ambil kue, ambil makanan di meja makan. Si ibu tambah membara ya, panas mendidih gitu. Ini gimana sih? Mama udah bicara sama kamu, tapi kamu nggak mau dengerin mama sih? Ternyata ngomong yang panjang kali lebar kali tinggi ya, itu ternyata bukan komunikasi. Kenapa? Karena tujuannya nggak nyampe. Ya, karena tidak mencapai tujuan bersama. Jadi di sini kita harus jelas ya, harus jelas pada saat berkomunikasi. Kalau komunikasi saya efektif, komunikasi saya bermutu, maka anak paham maksud saya. Sama kalau kita berhubungan dengan anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun nih, guru-guru edukator yang pada di anak-anak usia dini ya. Anak-anak seneng banget tanya gini, ini apa? Gitu. Pernah mah ngerasain? Ini apa? Gitu ya. Dan kita jawab, ini pisau. Apalagi tanyanya menjelang kita mau berangkat kerja, kita lagi masak, kerja payah lagi. Kakaknya berangkat jam 7.
Kakak nomor 2 berangkat jam 4. Ya, anak nomor 3 berangkat jam 7. Anak tua berangkat setengah 8. Nah, kita sebagai ibu ini heboh banget. Masak tik. Ternyata anak-anak kita yang balita tanya, Mama ini apa? Oh ini pisau. Mama ini apa? Pisau, gitu ya. Mama ini apa? Pisau. Gitu ya, akhirnya peskantolnya keluar ya. Terus dia pergi. Oh, tapi ternyata balik lagi. Ini apa sih, Ma? Pisau deh. Aduh ya ampun, pisau itu telinga pecentelan. Nah, ibunya bilang gitu. Ibu, ternyata setelah kita berdrama ria, sambil marah-marah ada piskontrolnya, ternyata saat anak tidak paham apa yang kita ucapkan, itu bukan komunikasi. Itu hanya sarana ibu untuk mengeluarkan 21.000 katanya ya di pagi hari. Maka kalau kita berkomunikasi, kita ingat bahwa misal tadi anak tanya tentang pisau, maka kita angkat pisaunya. Lihat deh, ini namanya pisau. Yang atas tumpul, yang bawah tajam. Gunakan memotong yang bawah. Pastikan aman kalau memotong karena ini tajam. Kalau menggunakannya sembarangan, maka tangannya bisa terluka dan itu sakit banget. Kita bisa harus dijahit dan pergi ke rumah sakit. Walaupun anak 2 tahun belum paham, tapi saat kita menjawabnya dengan bermutu, dia akan bilang, oh. Ya jangan berharap dia bilang, mama so sweet deh, jawabannya keren banget. Ya nggak mungkin sih bilang gitu ya. Tetapi sebenarnya saat kita menjawab itu dengan baik, dengan bermutu, kita telah meletakkan jejak-jejak dalam pikiran anak mengenai ilmu pengetahuan. Kita telah meletakkan jejak-jejak yang mana mengenal Robnya dan bisa mengenal surganya. Maka mari kita sama-sama belajar komunikasi yang efektif. Kalau anak bola-balik tanya, itu berarti jawaban kita terlalu pendek atau kurang bermutu. Maka saat kita menjawab anak, gunakan 3 hal. Tidak boleh salah satunya hilang. Yang pertama, jawablah dengan ilmu pengetahuan, dengan bermutu. Yang kedua, jawablah dengan waktu yang cukup. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Dan yang 3, milikilah kemauan untuk menerangkan anak-anak itu dengan bermutu. Itulah kenapa kalau seorang ibu dikatakan memiliki surga di bawah telapak kakinya. Karena setiap jejak-jejak penjelasan yang diberikan seorang ibu kepada buah hatinya akan meninggalkan jejak-jejak dalam pikiran anak, dan jejak inilah yang akan memudahkan ia kelak bertemu dengan Robnya, mengenal Robnya, dan bisa menemukan jejak untuk menemui dan bertemu surganya. Nah, kalau kondisi saat ini nih dok, semua serba tidak mudah. Semua serba berubah begitu cepat. Apa yang harus dilakukan? Apalagi fenomena perubahan di saat pandemi ini banyak sekali. Mulai dari sekolah dengan daring, orang tua dengan perubahan sistem kerja, membuat semuanya harus beradaptasi dengan cepat. Apalagi Menteri Pendidikan, jangan buka, kalau orang jangan buka. Maka dipilihlah dengan daring. Nah, kenapa sebenarnya perlu komunikasi efektif? Kenapa sih dok komunikasi aja harus dibahas detail? Karena kalau kita nggak paham ilmunya, kita sudah lelah-lelah bicara, anak tidak paham maksudnya. Kita harus paham bahwa kita beda generasi sama anak kita. Loh, kenapa sih dok kalau emang beda generasi? Karena caranya mikir berbeda, cara bicaranya berbeda, pola pandangnya berbeda, pengalaman yang melingkupi diri berbeda. Sehingga untuk mengambil keputusan pun akan berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini. Siapa nih yang lahirnya tahun antara 40 sampai 59? Nggak ada kayaknya ya. Di sini muda-muda, cantik-cantik, baik hati semua. Ini kayaknya angkatan ibu bapak kita, atau mungkin bahkan ada kita. Ini namanya angkatan baby boomer. Baby boomer tuh gimana? Mereka lahir kala Perang Dunia atau after Perang Dunia Kedua.
Mereka dididik dengan keras. Kenapa? Karena untuk dapat apa-apa itu sulit waktu itu. Makan aja dibagi bersaudara ya. Kalau kita dengerin cerita para nenek moyang kita ya, yang ada di generasi itu, makan aja dibagi. Beli baju tuh buru-buru beli baju tiap bulan ya. Kalau kita dikit-dikit lihat master place cemplungin ke keranjang. Mereka nggak ada master place. Mereka beli baju, alhamdulillah banget bisa beli pas lebaran. Mereka berkomunikasi dulu hierarki. Kalau orang tuanya bicara, generasi baby boomer itu udah diam aja. Nggak berani bantah, nggak berani lihat. Mereka orang-orang yang hidup untuk kerja. Makanya kalau kita dididik oleh generasi baby boomer, didikannya adalah disiplin, kerja keras, tanggung jawab, tidur siang, minum susu. Nah, itu baby boomer. Nah, sekarang siapa nih yang lahir di generasi X? Ada di sini yang lahir tahun 60 sampai 79. Yang lahir di tahun ini boleh angkat tangan di chat atau boleh angkat tangan di videonya. Nah, siapa yang tahun ini? Kayaknya nggak ada juga nih ya. Ada muda-muda yang ada di BEM School ini sepertinya. Jadi orang-orang ini juga karena didikan baby boomers, generasi X ini, lahir ya paling Masya Allah. Ini ada generasi X ya. Jadi lahir yang di sini itu masih hidup untuk kerja. Jadi dia disiplin. Kalau belajar itu harus urut karena proses oriented. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa satu proses ini sebenarnya cenderung gitu. Jadi suka sesuatu yang runtut, sistematis, jelas. Nah, itu orang-orang generasi X. Mulai mengenal teknologi, walaupun belum sekeren generasi Y dan Z ya. Mereka kenal teknologinya masih tanya-tanya ke anaknya, ini gimana sih ngaktifin Zoom-nya? Ini gimana sih ngaktifin WA-nya? Itu generasi X. Cenderung skeptis. Apa itu skeptis? Dia nggak mau menerima perubahan dengan cepat. Karena proses belajarnya perlu bertahap, perlu urut. Nah, kebanyakan sepertinya saya lihat di BEM School ini generasi Y yang lahir tahun 80 sampai 1994. Siapa nih yang lahir di generasi Y? Ayo coba acungkan tangannya. Ngaku nih, ngaku. Yang mana generasi Y nih? Adakah? Oh, alhamdulillah Bapak Gunawan, generasi Y. Generasi Y. Oh, Ibu Humairah, generasi Y juga, Bu. Oh, Masya Allah. Jadi generasi Y ini cirinya apa? Work-life balance. Ya kita kerja lah, tapi juga nikmatin hidup. Nah, itu generasi Y. Result oriented. Apapun pokoknya berhasil kan. Dia result. Dia suka di hasil, kelihatan hasilnya. Tidak suka komunikasi yang kaku. Kenapa? Waktu dia lahir sudah ada telepon rumah. Ada dulu telepon umum ya, pakai kartu yang tipis kayak ATM itu. Kadang-kadang tuker-tukeran kartu nih generasi sukanya. Dekat dengan teknologi. Sudah mulai ada televisi ya, sudah mulai ada laptop, komputer CPU dulu. Sudah mulai ada pelajaran itu di kelasnya. Kemudian work flexibility. Artinya dia bekerjanya itu fleksibel. Makanya orang-orang generasi Y itu suka banget ya belajar internet marketing. Karena apa? Jualannya bisa fleksibel di mana aja. Dan open-minded. Dia terbuka dengan hal-hal dan ilmu-ilmu baru. Kemudian generasi Z. Nah, generasi Z ini yang lahir ya tahun 1995 dan sampai 2010. Ini adalah anak-anak kita yang udah SD ya. Yang udah SD kelas 3. Itu rata-rata ini. Kelas 3, 4 adalah generasi Z terakhir. Ya. Jadi kalau di BEM sudah ada kelas 3 sama 4, berarti ini ada generasi Z. Work for traveling, sukanya jalan-jalan. Dikit-dikit cekrik, selfie. Dikit-dikit cekrik, selfie. Kita lagi di Balikpapan, guys. Klik. Nah. Kita lagi jalan-jalan ke Jogja, guys. Ceklik. Itu generasi Z ya. Nah, generasi Z ini harus ditata nih. Karena mereka terlalu open mind, lebih toleran banget ya. Semua diomongin. Nah, ini kita punya pijakan ke anak
Mana yang boleh dikomunikasikan publik, mana yang tidak boleh. Jangan-jangan dia foto, jebret. Kita lagi jalan-jalan guys, ke Jogja guys, sekeluarga guys, tidak ada tersisa di rumah. Apa alhasil yang terjadi? Malingnya pun datang guys ya. Jadi anak-anak ini tuh semuanya dijelasin di sosmed. Maka kita sebagai edukator, sebagai orang tua harus berikan pijakan yang tepat. Dia result oriented dan lebih instan daripada generasi Y. Generasi Y masih mau ya disuruh nulis-nulis, masih mau dijelaskan proses. Anak-anak generasi Z ngumpulin barang, ya kita tinggal copy paste gini. Kemudian kita bisa tinggal keluarin deh, selesai. Atau tinggal capture aja lah mah pelajarannya. Apa sih kita tulis? Nah gitu ya. Anak-anak Z ini lebih instan, kenapa? Karena mereka rata-rata dididik oleh generasi X dan Y. Dan generasi X dan Y ini dulu pernah dalam tanda kutip agak susah hidupnya. Maka mereka berjuang, berusaha agar anaknya tidak terlalu susah. Itu yang tanpa sadar terjadi pada generasi Z. Nah, di sini yang terjadi adalah anak-anak generasi Z itu lebih suka hal yang instan. Sangat lekat dengan teknologi. Bangun tidur yang dicari gadget. Mau tidur yang dicari gadget. Dan generasi Z ini ya, generasi Z ini nanti banyaknya jadi entrepreneur, dia nggak mau kerja karena dia nggak suka terikat dengan aturan. Dia maunya sesuka aku dong, seingin aku dong. Nah itu banget orang generasi Z. Kemudian generasi Z itu open minded dan lebih toleran lagi. Makanya hati-hati di sini kalau ada aliran-aliran tidak beres seperti LGBT. Mereka akan bicara, ya kita harus toleransi kan, itu kan pilihan orang. Nah, disinilah kita menegakkan ya kalimat-kalimat yang benar. Kita menegakkan batasan kehidupan. Kita sebagai seorang muslim, nah, batasannya ini. Hal-hal seperti itu tidak bisa ditoleransi. Karena ini prinsip hidup kita sebagai orang muslim. Jadi untuk generasi Z yang sangat toleran ini, kita tetap harus memberikan batas mana yang boleh dan tidak. Dan mana standarisasi yang sangat baik untuk kita sekeluarga tentunya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ikut tren, tapi ikut Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang anak-anak lebih kecil daripada kelas 2 SD ke bawah, lahir lebih dari tahun 2010, yang mungkin sekarang playgroup, TK, kelas 1, kelas 2, itu generasinya Alpha. Generasi yang terakhir dari orang tuanya aja udah generasi Y. Kalau Z orang tuanya masih ada generasi X ya, ada galak-galaknya ya. Dan dia lebih individualis. Kenapa? Karena semuanya serba mudah. Anak-anak usia ini bahkan ada yang sudah punya gadget sendiri, apalagi daring. Karena HP orang tua dipakai kerja, mereka punya gadget sendiri. Dan mereka lebih kritis, kalau nggak cocok mereka langsung bicara. Kalau nggak tahu mereka langsung searching Google. Patokannya bisa ke Google. Profesi yang mereka gemari adalah seperti menjadi YouTuber dan gamers. Nah, dengan melihat sejarah ini, histori ini, maka kita udah nggak bisa ngomong gini ke anak. Kalau zaman mama dulu ya, mama tuh belajarnya di meja belajar. Mama tuh belajarnya tenang, nggak ada musik-musikan. Mama tuh belajarnya udah di kamar ditutup, mama belajar dari depan sampai belakang. Itu nggak bisa disamakan dengan sekarang. Mereka bukan tipe yang seperti kita, generasi X atau Y. Mereka adalah tipe generasi Z dan generasi Alpha. Oleh karena itu kalau ada kelas akselerasi, harusnya kita nih orang tua yang ikut kelas itu. Kelas percepatan. Percepatan apa? Percepatan dalam mengenalkan teknologi. Kecepatan dalam memahami teknologi. Jangan sampai anak-anak kita lebih cepat daripada kita. Dan kita harus ngerti banget ya trennya apa yang lagi dikemarin anak-anak. Kalau anak kita lagi suka drakor, K-pop, ya kita sesekali melihatlah. Dan kemudian kita bisa nanti mengajaknya diskusi dengan komunikasi efektif untuk bertanya kepada dia. Kira-kira drakor dan K-pop itu benar nggak ya? Cocok nggak ya dengan kita sebagai seorang muslim? Nah, itu perlu proses yang panjang ngomongnya sama anak. Karena ingat, nanti anak usia di atas 10 tahun di tahapan perkembangannya, mereka lebih nyaman ngomong sama teman daripada sama kita, orang tuanya. Dan yang diomongin sama teman itu dianggap semuanya benar.
Nah, disinilah kita harus berjuang nih ngobrol sama anak. Terutama kalau kita waktu kecil nih, kita sering bohongin anak. Ya dok, kita sama orang tua kasih contoh loh dok. Masa kita orang tua bohongin anak? Kita kadang-kadang bohongnya tuh kilaf, nggak sadar. Misal, gini nih, aku masih kecil ya, playgroup atau TK, dia nangis waktu kita tinggal, aku mau kenyang, mama mau ikut ke kantor. Enggak dek, mama nggak kantor, mama cuma ke depan, ke warung depan. Nanti balik lagi, sebentar lagi balik. Setiap kita mau kerja, kita bilang gitu waktu dia masih kecil. Atau waktu sekolah kita juga bilang gitu. Ternyata baliknya kapan, ayah bunda? Ternyata baliknya Isa. Ya. Bayangin aja ngomong hal sederhana seperti itu, sehari sekali, setahun 365 kali, 10 tahun 3.650 kali. Dan kita anggap, itu sepele mah, itu bercanda, daripada nangis. Nah, tapi di tahun ke-10, saat kita sering melakukan kebiasaan itu, sudah terkumpul 3.650 kali, anak-anak di usia 10 tahun, kalau ibunya ngomong, nggak didengerin. Kalau ibunya ngomong, dia ternyata lebih percaya teman. Kenapa? Karena kita udah sering ketangkep di TKP, kita suka bohong. Baik ya, kita lanjutin ya. Apa ada yang ditanyakan soal generasi? Belum ya, di kolom chat saya belum lihat ada pertanyaan. Nah, ini apa sih hambatan komunikasi dalam keluarga itu? Coba silahkan, kira-kira boleh berbagi di kolom chat. Apa aja ya hambatan komunikasi yang sering terjadi? Dengan kita berinteraksi, maka sebenarnya ilmunya akan lebih cepat nempel. Dibandingkan kita dengerin aja. Tiba-tiba hilang ya, tiba-tiba kabur. Baik, apa kira-kira yang dihadapi para orang tua atau edukator? Boleh juga berbagi di sekolah atau di rumah. Apa sebenarnya hambatan dalam berkomunikasi dalam keluarga? Komunikasi ini boleh dengan anak, boleh juga dengan suami loh. Karena kita kalau belum bisa clear ngomong sama suami, gimana bisa clear ngomong sama anak? Ya, oke. Boleh silakan diketik. Saya tunggu. Apa saja hambatan komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga? Silakan para edukator untuk sharing. Ayah Fali juga boleh, Ibu Humairah. Jarak, oke. Jaraknya jauh, Dok. Terima kasih, Bapak Gunawan. Saya ini LDR. Waktu datangnya cuma seminggu sekali. Bisa itu menyebabkan ada hambatan. Pengetahuan orang tua yang kurang. Ya, kita dulu biasanya orang tua ngomongnya gitu. Akhirnya kita terapin nih ke anak kita. Tapi ingat, bahwa kita harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya, bukan zaman kita dulu. Walaupun dulu kita diperlakukan oleh orang tua dengan komunikasi ala seperti ini misal, itu belum tentu bisa diterapkan hari ini. Karena beda zaman tadi ya. Baik, terima kasih Ayah Fali. Siapa lagi yang mau berbagi, yang mau sharing? Orang tua sibuk dengan pekerjaan. Yes, orang tua sibuk. Sehingga nggak sempat ngomong, Dok. Saya ini aja, pekerjaan saya nggak ada habisnya. Dari pagi sampai tidur lagi tuh, cucian dan jemuran tuh nggak ada habis-habisnya, Dok. Nggak sempet jadi ngomong sama anak. Baik, ada lagi? Terima kasih Ibu Fatimah yang sudah berbagi. Ada lagi? Saya tunggu satu lagi ya. Yang mau berbagi? Apa hambatan komunikasi dalam keluarga? Yang pertama tadi jarak. Ya, jarak memang bisa membuat kita terhambat. Tapi belum tentu juga. Kalau kadang-kadang kita tuh udah deket sama anak. Kadang-kadang berdampingan. Tapi masing-masing pegang gadget.
Nah, gadget ini kadang-kadang bisa ya menyebabkan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Tidak tahu apa yang anak inginkan. Kemudian, atau keinginan pasangan. Yes. Kita nggak tahu. Padahal udah tinggal serumah. Ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Orang tua kurang sabar. Biasanya orang tua kalau bilang sama anak pun, Dek, yang sabar dong, yang sabar. Sabar dong, sabar. Nah, itu sebenarnya kurang sabar ya kalau ngomongnya penuh dengan fix control. Kemudian sibuk sendiri dengan aktivitas yang berbeda dengan pasangan. Wah, ini harus ada tema nih ya. Miss Iza, meremajakan cinta bersama pasangan. Iya, gitu ya. Baik, kita akan buka satu-satu. Terima kasih untuk partisipasi dari para ayah bunda menjawab mengenai kenapa, apa hambatan komunikasi dan keluarga. Baik, yang pertama adalah benar banget bahwa semua anggota keluarga punya kesibukan sendiri-sendiri. Misal ibu bilang si kakak, bantu dong mama nyapu. Ada mama, aku masih ngerjain, mau di print nih. Mau dilaporin nih 5 menit lagi. Papa, tolong dong, Pak. Temenin mama belanja. Aduh, papa ini mau laporan, mah. Akhirnya suaminya sibuk dengan jadwal sendiri-sendiri. Akhirnya mama di tengah-tengah, ya sudah, baiklah, gitu. Akhirnya kita males ngomong, karena apa? Percuma juga. Ngomong nggak ada yang kasih respon. Nah, ngambek deh. Kemudian, yang terjadi adalah rasa segan terhadap orang tua. Ini hati-hati ya pada anak ya. Apalagi kalau orang tuanya itu one stop shopping. Apa tuh one stop shopping? Tanya sekalian jawaban. Adik, kamu makan apa? Mau makan apa? Soto? Rawon? Bakso? Dia jawab bakso mah. Hei, jangan pilih bakso lagi, belinya jauh bakso itu. Ya udah soto. Aduh, soto tuh yang kemarin beli terakhir gak enak juga. Udah deh rawon mah. Makanan kayak gitu rawonnya belum beli dagingnya. Aduh aja ya, kita buat mie aja ya. Iya mah, gitu. Besoknya kalau ditanya mamahnya, Dede mau makan apa sekarang? Kita mau makan mie goreng, atau kita mau makan sayur asam, atau kita mau sayur bayam? Apa jawaban anak pasti? Ya terserah mama deh. Kenapa? Karena kalau jawab disalahin. Kalau jawab ternyata mamahnya jawab, tanya sekalian jawabannya. Ini menyebabkan akhirnya anaknya ya udahlah terserah mama. Baik mama, gitu. Anaknya jadi nggak responsif. Kemudian kurang rasa percaya nih pada keluarga. Tadi sudah sempat saya singgung. Kadang kebohongan-kebohongan kecil di masa lalu yang tujuannya untuk membuat anak diam, membuat anak nggak nangis, itu ternyata berimbasnya, berefeknya nanti kita akan panen saat sekitar umur 9-10 tahun. Saat kita bicara, anak paling diam aja sih atau ngangguk-ngangguk, tapi nggak melakukan gitu apa yang kita omongkan. Berarti adanya rasa kurang percaya pada keluarga. Kemudian ini lagi, terlalu asik dengan gadget atau gawe pribadi. Mama pegang gadget, papa pegang gadget, anak-anak pegang gadget. Ya ambiar deh komunikasinya kalau nggak gitu. Maka gimana dong kita jadi berkomunikasi? Nah, apa nih sekarang ciri komunikasi yang tidak efektif? Apa coba? Boleh lagi kita berchat Ria? Apa ciri komunikasi yang nggak efektif? Kita udah ngomong panjang, kali lebar, kali tinggi. Semua buku udah kita buka, udah kita baca aturannya. Tapi ternyata nggak nyampe. Nah, apa cirinya nih? Enggak, boleh lagi berpartisipasi. Apa ya ciri komunikasi yang nggak efektif? Boleh, Mama Humaira? Hanya searah. Yes. Jadi mamanya ngomong pik, anaknya cuma oh aja. Ya, apalagi ciri komunikasi yang tidak efektif? Mengulang informasi yang diberikan. Ini yang ibu-ibu ahli sejarah ya, biasanya gini. Kalau zaman mama dulu ya, mama tuh belajarnya tertib di meja belajar. Mama tuh dapatnya nilai 9, 10. Karena yang 5 nggak diomongin gitu ya. Jadi akhirnya kita suka mengulang zaman mama dulu. Kalau waktu mama kecil, dulu waktu mama SD, dulu waktu mama TK.
Anaknya nggak paham, benar kita ngomong dia nggak melakukan. Dia ngomong kita ajarin matematika, udah 5 jam, dia tetap aja menggelengkan kepala. Nggak tahu, nggak bisa. Kan? Jadi nggak efektif neranginnya. Apalagi emosi duluan ya, ambil panci, ambil gentong, ada piring terbang ya. Jadinya akhirnya nggak efektif. Oke, luar biasa. Terima kasih nih. Mama-mama, ayah bunda, dan para edukator ya. Ya, ternyata kalau ciri yang nggak efektif, itu adalah kita bisa lihat keliru pasti. Keliru itu apa aja itu masuk keliru ya. Nah, kita lihat kecepatan bicara seperti kecepatan cahaya. Wush. Jadi mama bilang ya, kalau habis pulang sekolah itu kamu makan, habis itu kalau sebelum makan tapi cuci piring, cuci kaki, cuci tangan, kemudian kamu harus makan secukupnya, habis itu cuci piring. Habis cuci piring itu kamu ke tempat tidur siang, habis tidur siang nanti kamu bangun, mandi, kamu kemudian belajar. Udah nggak usah main-main, nggak suka main-main. Itu menyebabkan anak nggak paham. Dia akan belum, hah? Nah, kecepatan cahayanya dikurangin ayah bunda. Ya. Jadi kalau ngomong apalagi ke anak-anak usia dini, apalagi anak-anak sebelum SD. Misal nih kita perintah, Dedek, coba ya kamu beli ya. Mama tolong deh ke warung sebelah, karena warungnya sebelah rumah persis. Jadi kita berani suruh ya. Kita bilang gini, Dedek tolong ya, Mama beliin gula 1 kilo, garamnya 1 aja, sama lada. Nanti kamu boleh pilih deh es krimnya, kamu boleh pilih coklat atau strawberry. Ya sudah deh, pergi deh. Nah, kira-kira pulangnya dia bawa apa ya? Boleh kita cek lagi nih, kalau ngomong kita kayak gitu. Kira-kira pulangnya bawa apa nih, ayah bunda? Coba kita lihat, saya lihat di kolom chat. Tadi kan ngomongnya gitu. Nah, dia pulangnya bawa apa nih? Jadi ngomongnya di Dek, kamu boleh deh ke warung sebelah, minta tolong nih mama ya. Tolong beliin gula 1 kilo, garamnya 1 sama lada. Habis itu kamu boleh pilih deh. Kamu boleh pilih itu es krim. Maksudnya es krimnya coklat atau strawberry, terserah kamu deh. Pokoknya kamu segera berangkat. Dah, jajannya, jajanan ya. Benar bawa es krim. Bawa jajan, bawa es krim. Kira-kira es krimnya macam apa nih yang dibawa dia? Es krim strawberry atau coklat ya? Coba kita ketik. Coklat apa strawberry ya? Dua-duanya. Ya benar banget, kayaknya nih Mama Feni Febrianti udah pengalaman ya. Kalau gitu anak benar ya ibu-ibu, kalau kita ngomongnya cepet mah, anak hanya ambil ujungnya, hanya ambil yang akhir. Dia gak kedengeran ada kata atau. Terus mamanya marah lagi, mana gula mama? Mana garam mama? Mana lada mama? Ah, tadi mama titip gula, titip garam. Nggak denger sih. Dia dengan polosnya bilang gitu lagi. Oh no, oh my God. Gitu akhirnya. Jadi kalau kita ngomong sama anak usia dini, satu-satu. Mereka hanya bisa 1-2 kata. Jadi harus di cross check dulu. Dek, mama tolong beliin gula 1 kilo. Beli apa, Dek? Gula 1 kilo. Ya, pintar. Kayak gini loh gambar gulanya. Tahu kan? Iya. Kemudian garamnya 1. Garamnya berapa, Dek? 1. Nah, pintar. Kemudian sama lada ya, 1. Ya kayak gini nih, hijau nih gambarnya. Terus adik boleh pilih es krim. Mau es krim? Mau. Dia bilang gitu. Tapi cuma 1 pilihnya. Berapa, Dek? 1. Yang strawberry apa yang coklat? Coba adik pilih dulu. Yang mana? Coklat atau strawberry ya? Enak mana ya? Nggak boleh dipilih. Itu pilihnya bisa setengah jam di depan kita. Sabar. Tapi dia paham maksudnya. Ya udah aku hari ini pilih yang strawberry aja. Oke. Kita ulang ya. Gula berapa, Dek? 1. Garam berapa, Dek? 1. Lada berapa, Dek? 1. Es krimnya beli apa? Strawberry. Iya, pinter nih. PKB ya atau TKA bisa udah. Nah, berangkatlah dia ke warung sebelah rumah persis tuh. Nah, itu berarti efektif kalau pulangnya bawanya tepat. Kalau pulangnya ternyata bawanya tepung terigu, bukan gula, berarti belum efektif lagi. Ya berarti belum bisa 4 barang, turunkan 3 barang. 3 barang belum bisa, turunkan 2 barang. 2 barang belum bisa, turunkan 1 barang. Berarti hanya es krim.
Oke, yang kedua adalah emosi yang kurang tepat penggunaannya. Ya, berkomunikasi ngomongnya kayak gini. Lihat ya, mama tuh sayang sama kamu, ngerti nggak? Mama tuh sayang sama kamu, ngerti nggak sih? Mama itu kerja buat kamu, mama tuh sayang sama kamu. Nah, kira-kira merasa disayang nggak? Boleh dicek? Merasa disayang nggak sama mama nih, yang kayak gini? Mama tuh sayang sama kamu, gitu ngomongnya. Kira-kira gimana ya Bunda? Merasa disayang? Nah, saya tunggu ya. Partisipasinya di kolom chat. Ini para edukator, orang tua, enggak. Dia bilang nggak punya mama kayak mama nggak apa-apa deh, ngeri kayaknya nih, kayak hantu gitu ya. Karena apa? Ternyata komunikasi efektif itu salah satu yang berperan adalah body language. Casing kita, 55% body language. 38% intonasi suara. Ya, intonasi menentukan. Maka kalau kita ngomong cukup 2 oktav. Dan sisanya ya 12% itu kata-kata kita. Jadi kalau bilangnya sayang, tapi sambil melotot, ya dia nggak merasa disayang. Jadi emosi yang tepat, oke? Lupa bahwa setiap individu unik. Jadi kalau kita bicara sama anak, kamu sih nggak kayak kakakmu ya. Kakakmu tuh rajin, pintar, sopan, suka menabung. Kamu, wah gitu. Mandi aja nggak pernah. Suka ngelempar sepatu, ngelempar tas. Ya ampun, boro-boro bantu mama. Nah, jangan pernah membandingkan kakak dengan adik, adik dengan adiknya lagi, dengan sepupunya, apalagi dengan anak tetangga. Okay? Proses pembuatannya berbeda. Gizi yang masuk waktu itu berbeda. Dan psikologis ibu saat mengandung juga berbeda. Ibu-ibu yang mengandung, terutama anak pertama, dan ternyata waktu itu masih hidup di PMI ya. Tahu PMI? Pondok Mertua Indah ya. Itu akan menyebabkan dia mudah cemas. Sama suaminya aja masih malu-malu kucing ya. Apalagi sama mertua, malu-malu takut gitu. Alhasil yang terjadi kalau hamil itu, yang terjadi adalah dinding rahimnya menjadi keras. Dan itu menyebabkan kenapa anak-anak pertama rata-rata karakternya keras. Karena apa? Dulu waktu hamil, ibunya tegang, cemas. Itu berpengaruh pada dinding rahim. Sehingga kalau anak pertama kita itu gampang cemas, perfeksionis, gampang tegang, itu sebenarnya adalah hasil karya kita waktu kita masih mengandungnya. Coba kita bandingin anak pertama sama kedua, ini membandingkan dalam hal kebaikan ya. Anak kedua mah mesti udah, ibunya udah tenang, udah lancar, udah expert ya. Anak pertama nggak berani naik motor. Anak kedua, ibunya naik motor keliling kota. Kenapa? Karena udah semangat, udah punya arah mah gini, hamil mah udah biasa. Nah, gitu ya. Itulah pentingnya ilmu. Kemudian ingat kebutuhan sendiri. Ingat kebutuhan sendiri itu gini, cepet dong kalau pakai sepatu itu, mama udah terlambat nih. Yang terjadi akhirnya adalah si anak merasa terburu-buru, tidak nyaman. Karena kita tidak fokus pada kebutuhannya, tapi fokus pada kebutuhan kita. Kemudian reaktif dalam mendengar. Mama-mama tahu nggak sih? Tahu. Apa sih mama yang nggak tahu? Dengar dulu dong, kata anaknya. Mama tahu nggak kalau itu tuh edukator di BAMS. Mama tahu mas semua edukatornya. Miss ini kan. Mama udah tahu semuanya. Miss ini yang rajin, yang miss ini nggak rajin kan? Iya kan? Padahal dia mah nggak akan cerita itu, tapi kita mah potong-potong sepeu gitu. Itu yang menyebabkan nggak enak deh ngomong sama mama. Dikit-dikit dipotong sepeu juga. Ya. Kemudian ungkapan bahasa tubuh yang tidak tepat ini maksudnya. Yang tidak benar. Gimana yang tidak benar? Ya tadi, mama tuh sayang sama kamu, ngerti gak sih? Itu banyak si anak nggak merasa disayang. Ya ampun, kapan mama berangkat kerja, aku nggak berangkat sih. Gitu jadinya. Dia senang banget kalau kita pergi. Karena apa? Dia tenang damai di rumah. Nah ini adalah ciri-ciri ya komunikasi yang tidak efektif. Nah, apa dampak ya kayak kurang efektif komunikasi ini antara orang tua dengan anak? Anak akan cenderung untuk menutup diri. Kenapa? Daripada cerita dimarahin mama. Udah nggak usah cerita aja. Dia berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia berusaha untuk mencari solusi ala pemikirannya dia. Dan ini yang menjadi tidak aman kalau dia patokannya adalah Mbah Google. Kemudian adanya kenakalan remaja. Adanya kenakalan remaja ini
Ternyata salah satunya adalah kurang efektifnya komunikasi di rumah. Orang tua sering ngomong kayak gini sama anak. Nurut nggak sama mama? Awas kamu nggak nurut. Ayo, nurut nggak sama kamu? Sama mama. Kalau nggak nurut, kamu nakal loh ya. Nah, ternyata dia dicetak menjadi anak yang penurut, tanpa reason, tanpa alasan. Alhasil yang terjadi adalah setiap kali ada orang memerintah, dia akan ikut. Kalau di kota saya, di Malang nih ya, banyak sekali anak-anak mulai bermunculan anak geng. Ternyata anak-anak geng itu mulai mencari jamaah di anak-anak usia 5 SD. Dan mereka memulainya dengan apa? Dengan rokok. Ya, jadi dia bilang gini, nih, rokok deh kamu, ayo rokok. Ayo rokok, kamu mau masuk geng kita, kamu harus rokok. Karena dia terbiasa untuk menurut, tidak terbiasa dilatih untuk menolak jika tidak sesuai prinsip atau aturan agama dan keluarganya, maka dia, oh kalau mau masuk geng ini harus merokok ya? Oke deh, aku merokok. Gitu. Hati-hati ya. Ternyata pola didik otoriter yang harus tanpa mendekatkan pendapat anak, itu bisa menyebabkan anak terlibat dalam kenakalan remaja. Kemudian kurangnya rasa percaya diri. Seperti tadi menjawab, Dek, kamu enaknya pakai baju apa? Baju merah apa baju biru? Apa hijau? Merah aja ya, Mah. Menurut Mama kayaknya nggak cocok deh kamu merah. Harusnya biru. Kalau merah tuh kayaknya terlalu gimana gitu ya. Nah, itu menyebabkan anak, jelek ya pilihanku ya. Nah, itu akhirnya dia menjadi kurang percaya diri. Biasanya ini, kurang percaya diri ini mulai ditanamkan sejak kita anak kecil. Misalnya habis ikut seminar parenting nih. Ternyata orang yang baik itu orang tua yang demokratis. Anak harus milih sendiri. Ayo dek, sini ikut mama dek. Ke mall kita beli sepatu, kan sepatu adik udah rusak, ya kita beli. Nah sepatu, udah sana pilih sepatu, gitu kan kata mamanya. Nah dia si anak pilih, aku pilih yang biru ini mah, gitu kan. Kemudian kalau kira-kira kita ini sebagai ibu-ibu itu apa pertama kali yang akan dilihat oleh ibunya saat anak memilih barang? Bisa ketik di kolom chat. Apa yang akan pertama kali dilihat oleh para mama ya saat anak memilih barang? Apa yang dilihat pertama? Ya, ayo Bunda, boleh diketik. Harga, sama nih ya, ada Umi Ratna, Masya Allah. Kayaknya kita sehati ya. Sama, saya juga dilihat pertama harga. Ternyata yang dipilih anak kita, sepatu berwarna biru itu harganya sejuta. Dan kita bawanya 150.000. Modelnya mama kalian demokratis banget, model. Nih, ini mama-mama yang umum biasanya harga. Kemudian mulai berpikir, Dede yang biru kan udah punya di rumah deh. Cobalah yang hijau deh, yang hijau ya. Karena kita udah lihat yang hijau harganya 150.000 gitu, sesuai budget. Nggak mau pokoknya biru. Ya udah merah. Tuh kayak si Adi tetangga sebelah merah bisa nyala tuh sepatunya. Karena si merah harganya juga 150.000. Apa katanya Adik? Enggak, aku kan mau biru. Kata mama boleh pilih sendiri, sekarang nggak boleh. Kamu tuh mah disuruh manut aja nggak manut ya, disuruh nurut nggak nurut. Udah nurut yang ini aja, yang merah. Nggak usah yang biru-biruan. Kamu tuh nggak bisa ngerti orang tua lagi. Hati-hati ya komunikasi kayak gini ya. Ini menjadi melemahkan konsep diri anak dengan pilihannya. Sehingga setelah itu anak nggak berani untuk memilih lagi. Nah, kemudian anak juga tidak terbiasa untuk berpikir, untuk memilih, dan mengambil keputusan bagi diri sendiri. Dulu waktu saya habis lulus kedokteran, ada teman itu menawarkan baju-baju lebaran ya anak-anak. Lucu. Nah, di situ ada kakak kelas saya, kita kumpul bareng waktu itu. Saya terkejut gitu ya, ketika kakak kelas saya bilang begini, saya pinjam ya beberapa ya, 5 ya untuk saya bawa pulang. Mau saya tunjukkan ke ibu saya. Karena kalau saya salah milih mah neneknya suka protes. Saya nggak mau neneknya protes. Gitu. Saya terkejut. Hah? Udah lulus dokter nih. Masih memilih baju untuk anaknya, tanya ibu. Nah inilah yang menyebabkan kalau komunikasi kita kurang efektif, ternyata itu akan dibawa sampai seumur hidupnya. Jadi disinilah kita nanti sama-sama ya, sharing, sama-sama belajar,
Gimana sebenarnya komunikasi yang efektif itu? Nah, sekarang bagaimana nih langkah komunikasi efektif di masa pandemi? Kita yang harus paham di sini, komunikasi menjadi efektif bila ada sender, ada pemberi pesan, ada receiver, ada penerima pesan, dan di situ ada message, ada pesannya, dan kemudian ada feedbacknya. 4 komponen ini harus ada kalau Anda berkomunikasi efektif. Jadi kalau kita ngomong satu arah, itu jelas tidak komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif itu ada pesannya, ada pemberi pesan, penerima pesan, ada feedback. Dari feedback itulah kita, sang pemberi pesan atau orang tua, tahu anak ini sudah paham belum sih dengan pesan yang kita sampaikan. Jadi perlu kita dengarkan anak juga dalam berkomunikasi. Nah, ini adalah komunikasi-komunikasi di setiap tahapan usia. Loh dok, anak saya itu udah SD dok, ngapain bahas yang anak-anak usia 2-3 tahun, 4-5 tahun, bahkan yang 6 tahun. Tunggu dulu, ini maksudnya kita bahas mengenai tahapan perkembangan anak. Karena tahapan perkembangan anak itu seperti spiral, ya, seperti ulir yang berputar, dan setiap dari spiral itu ada titik-titik tahapan perkembangan. Jika di titik-titik tahapan perkembangan dasar, anak-anak di bawah 7 tahun itu belum tuntas, belum beres, kalau dia nanti sudah usia 9, 10, yang bawah belum beres, maka pada saat dia berkonflik, ada masalah, maka yang muncul adalah tahapan perkembangan yang belum beres itu. Makanya pentingnya kita lihat zaman dulu. Anak ini udah beres belum di tahapan perkembangan sebelumnya. Jadi kalau anak ditanya, diem. Anak diajak diskusi, diem. Ini tahapannya bayi. Belum 2 tahun. Bisa jadi anaknya banyak disalahkan, pendapatnya nggak didengar, akhirnya dia bersikap seperti bayi. Nih, kalau anak di rumah berebut nih ya, udah pandemi, anak di rumah terus, rebutan aja mainan. Lihat, kalau anak sampai 2-3 tahun itu masih normal dengan serangan fisik. Tapi kalau anaknya udah 10 tahun, setiap tengkar sama adiknya atau sama kakaknya dia memukul, maka tahapan serangan fisik ini belum tuntas dulu dia waktu kecil. Bisa jadi waktu pukul dulu, waktu kecil mukul, kita pukul balik. Akhirnya yang terjadi adalah dia berpikir menyelesaikan masalah itu dengan memukul. Kemudian ada lagi serangan verbal. Serangan verbal itu usia 4-5 tahun ya. Jadi kalau dijawab, dia jawab. Atau ada teman kita lah seusia udah sebagai orang tua ini, kalau kita kasih masukan, dia jawabnya dengan pedas. Ini adalah tahapan perkembangan 4-5 tahun yang belum beres. Inilah fungsi edukator, guru kita. Ya, di parenting sebelumnya ada 3 guru anak yang berperan dalam pembentukan karakter anak, yaitu adalah orang tuanya di rumah, guru di sekolah, dan lingkungan. Maka 3 edukator inilah sebenarnya yang harus menyelesaikan di urusan serangan verbal. Ini kalau muncul di anak 4-5 tahun masih normal. Tetapi kalau muncul di kita yang dewasa atau anak di usia atasnya menjadi tidak normal. Misal nih, kalau anak usia 4-5 tahun, boleh bagi nggak kuenya? Nggak boleh, misal gitu ya. Anaknya boleh bagi, awas ya kamu nggak boleh datang ke rumah konflik. Nah, itu serangan verbal. Jadi kalau ada orang dewasa berkonflik, kemudian kita bilang, pokoknya kita nggak usah temenan lagi seumur hidup. Itu berarti tahapan usia 5 tahunnya belum tuntas. Nah, usia 6 tahun ke atas, kita menyelesaikan konflik adalah dengan bicara, duduk bersama, mencari solusi bersama. Jadi kalau kita suami istri aja marah-marah masih banting pintu, gebrak, nah, itu masih serangan fisik itu tahapannya. Atau kalau kita berbicara mencari solusi, kita saling menyakiti dengan kata-kata, itu masih tahap 4-5 tahun. Nah, dengan memahami ini, sekarang kita harus menaikkan level resolusi konflik. Komunikasi itu terutama kan sering kita munculkan saat ada konflik karena. Nah, kita naikkan tingkat resolusinya. Nah, bagaimana sekarang komunikasi nonverbal?
Ingat, tadi 55% adalah body language yang akan berpengaruh kepada anak. Maka kalau ngomong sama anak, pastikan ekspresinya itu, sini deh, mama mau bicara nih sama adik. Nah, gitu dia bilang, sini, duduk. Sini, cepat. Disuruh duduk, nggak duduk-duduk kamu. Nah, itu membuat udah takut duluan. Ya. Jadi pastikan ekspresinya bahagia, ceria. Orang kalau mau diajak bicara, ibaratnya orang disuruh milih ya, antara keripik sama kritik. Tentulah pilih keripik. Nggak ada orang tuh mau yang dikritik. Nggak ada orang tuh yang mau dilihat-lihat kesalahannya. Maka dia pastilah pilih keripik. Nah, sekarang kita merubah itu bahwa kita itu terbuka terhadap masukan. Terbuka terhadap input yang masuk ke dalam diri kita. Nah, maka pastikan ekspresi saat mengajak bicara, itu yang ceria bahagia. Bisa loh kita berdoa sama anak, jalan ya, sekedar beli es krim, makan di depan warungnya, ngobrol dari hati ke hati dengan ekspresi yang bahagia. Kemudian tatapan. Tatapannya itu senyum ya. Kalau senyum maka mata kita narik ke atas. Ini tatapan bersahabat. Beda dengan mulut kita manyun. Ya, mata kita akan seperti detektif Conan gitu ya, menyelidik anaknya. Kamu tadi pulang sama siapa? Digonceng sama siapa? Ngaku. Mama udah bilang kan nggak boleh pacaran. Ah, tatapannya jadi mengerikan gitu ya. Kemudian gestur. Pastikan kalau ngomong sama anak gesturnya terbuka ya, terbuka kayak gini. Beda kalau kita ngomong gini. Terus sini duduk, mama mau bicara. Itu anak udah otaknya mengkerut. Kalau udah mengkerut, dia bekerja di otak reptil ya. Otak reptil itu hanya dua peranannya, bertahan atau lari. Jadi anak akan nggak tahu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, jawabannya akan pendek-pendek begitu. Kemudian penampilan, pastinya saat ngomong sama anak, penampilan kita menarik ya. Jadi kalau ngomong pasti hindarin daster yang banyak ventilasinya, ada lubang-lubang disembunyiin dulu ya, pakai baju yang nyaman lah dilihat, karena kita akan ngomong beberapa saat dengan anak. Kemudian sentuhan, kalau anak-anak kecil ya, rewel, nggak nyaman, kita peluk gini, kita usap-usap punggungnya, tubuhnya menempel dengan tubuh kita dan menempel pada jantung kita, sehingga anak itu secara otomatisasi akan menjadi tenang. Kenapa? Karena dia ingat saat 9 bulan dalam kandungan kita. Tapi kalau anak-anak yang dewasa, kalau anak dewasanya wanita sih masih muda ya kita peluk-peluk. Tapi kalau dewasa laki-laki jangan dipeluk-peluk ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Dia gengsi. Maka kalau anak itu di sebelah, kita duduknya di sebelah kiri anak, punggungnya kita tepuk-tepuk ini. Nih, jagoannya mama nih, sayangannya mama. Bapaknya mama jadi, mama mau ngobrol sama kamu deh. Gitu ya. Kemudian nada. Nadanya pastikan cukup 2 oktav. Nggak usah seriosa walaupun kita bisa 7 oktav, cukup 2 oktav. Dan kecepatan bicaranya biasa saja. Jangan seperti kecepatan cahaya. Kemudian volumenya juga gitu ya, walaupun kita bisa nada-nada tinggi, usahakan kita menggunakan nada-nada yang rendah. Nah, komunikasi efektif antara orang tua dengan anak ini, komunikasinya tidak direct melulu. Nanti kita akan bahas detail dengan di 5 kontinum pendekatan pada anak. Tidak direct itu gimana? Direct contohnya gini ya, ada gelas tumpah, kita bilang lap. Ada rumah kotor, sapu, cuci, ambil, rapikan. Itu komunikasi yang direct. Nah, kita harapannya tidak direct. Adalah kata pembuka gitu ya ke anak ya. Ya, sepertinya mama lihat ya, ramai banget meja belajarnya. Nah, kayak gitu tuh termasuk tidak direct. Apa yang bisa dilakukan ya dengan meja belajarnya agar enak gitu kalau dilihat. Itu tidak direct. Kemudian ingat, komunikasinya harus 2 arah. Jadi kalau dia diem aja, itu tanda dalam bahaya. Kita harus punya istighfar. Berarti 1 arah. Usahakan adalah 2 arah. Kemudian nadanya 2 oktav saja, cukup. Nggak usah 7. Bicaranya tenang, seperti tadi mau pesan beli belanjaan, gulanya 1 kilo ya. 1 aja. Kemudian garamnya 1, ladanya 1. Apa deh? Coba diulang. Nah, bicara tenang ini pesannya akan lebih tersampaikan. Dan pastikan eye contact sejajar. Jangan sampai kita di atas, anak kita di bawah. Yang kelihatan cuma perutnya nanti. Ya.
Itu menyebabkan komunikasi tidak efektif. Eye level sejajar ya, selain eye contact, eye level. Kemudian being present. Soul dan pikiran kita di sini. Jadi kalau ngomong sama anak, jangan mikir, aduh jemuran tadi udah diangkat belum ya? Tadi tuh waktu kita di dalam rumah udah dikunci belum ya? Jangan sampai karena anak kerasa nih orang tuanya udah ngomong betulan atau hanya sekedarnya saja. Tidak menyambi kegiatan yang lain. Jadi jangan sampai pegang gadget. Ayo dek cerita dek. Oh gitu ya dek. Oh gitu. Iya iya. Mama lihat gambarku, bagus gitu ya. Mama gambarku ada stroberinya, iya stroberi cantik. Mama aku harus pukul adekku, oh pinter. Karena kita nggak fokus, maka jangan nyambi. Sekali kita melihat chat WA, maka itu sudah menghilangkan konsentrasi kita sepersekian detik. Dan kita udah nggak nyambung dengan yang diomongin anak. Jadi kalau kita ngomong sama anak, ngomong sama suami, jangan pegang gadget. Nah, bicara saat anak tenang. Kita biasanya hobi banget nih, anaknya lagi wah. Makanya mama bilang apa? Bahwa anak lari-lari, tubuk. Kita udah bilang, jangan lari-lari, tubuk. Jangan lari-lari. Wah, habis itu dia jatuh. Pas dia nangis, tadi mama udah bilang apa? Mama udah bilang, jangan lari-lari, jangan ketebuk-ketebuk, jangan keliling rumah. Gini kalau jatuh kenapa? Sakit kan? Itu nggak akan efektif. Yang terjadi adalah sakit hati di anaknya. Kemudian notice ya terhadap data yang dikirim anak, perhatian ya terhadap data yang dikirim anak. Mama tadi temanku itu mukul aku. Oh ya, kenapa kau mukul? Iya, karena aku sih rebut barang dia. Oh gitu, kenapa kamu harus rebut barang dia? Iya, habis aku pengen sih kuenya. Tadi apa dikasih kue sama mama? Oh iya, mama lupa bawain kue ya. Akhirnya tahu kan, kesalahan itu di kita gitu, lalu lupa bawain kue. Jangan sampai dia bilang, mama aku tadi dipukul temanku. Siapa yang mukul? Nanti mama datang ke sekolah. Emang dia nggak tahu ya mama siapa? Ya emang temannya nggak tahu mah kita siapa ya. Nah kemudian menyelesaikan masalah. Jadi kita fokus pada masalah, bukan fokus mencari kesalahan anak. Pecah mah gelasnya gitu ya. Fokus pada masalah. Oke Dedek, ambil sandal, ambil sapu, masukin tuh pecahannya, kita sapu, masukin ke kasa atau kita tanam di tanah, tutup. Kemudian kita bilang, jadi gimana kita kalau harus pegang gelas? Ya harus aman, yes. Harus apa lagi? Hati-hati, yes. Itu namanya menyelesaikan masalah, bukan malah ngomelin. Itu gelas ada kenangannya, ya ampun, tuh kenangan mama waktu ketemu papamu loh. Sekarang kamu pecahin gimana sih? Nah itu nggak akan ada artinya. Kemudian hindari berasumsi sendiri. Tadi ada bilang, mama tadi aku didorong temanku. Hah, didorong temanmu? Ya ampun, teman itu nakal. Gimana sih para edukator? Pasti edukatornya tidur semua. Ada cerita anak belum selesai. Ma, tadi aku didorong temanku supaya aku gesit karena mama udah jemput. Alah, ternyata temanmu tuh mengingatkan dorong itu maksudnya. Iya. Nah, kalau kita terlalu berasumsi dengan cepat, akhirnya tidak bisa kesampaian. Tips berikutnya ada pada saat kita bicara efektif pada anak, itu yang pertama, ini misal anak TK, main-main. Main-main, dia yang satu narik truknya ke kanan, yang satu tarik-tarikan truk lah. Biasanya orang tua kalau lihat anak ya, lagi tarik-tarikan mainan truk, apa nih komentar kita ke anak itu? Apa kita lakukan? Ya, boleh chat lagi di kolom sharing. Apa yang kita lakukan? Kalau anak tarik-tarikan truk. Kalau anak tarik-tarikan truk, apa yang kita lakukan? Suruh mengalah salah satu. Siapa yang suruh mengalah? Biasanya Ayah Fali. Kakak. Oh, kakak ngalah. Ayo kakak. Gak boleh tuh. Kita selalu bilang apa? Kalau ada, kita lihat anak tarik-tarikan truk. Kira-kira apa tuh? Kita ngomongnya gimana? Hayo. Jangan apa misalnya? Bermain bersama-sama atau berikan permainan lain. Oke.
Ini edukator nih kalau jawaban kayak gini nih pasti ya. Nah, kalau anak-anak nih bisa tarik-tarik antara, kita bisa, jangan rebutan, gitu biasanya. Gitu ya. Nah, sebenarnya kita harus belajar ya, belajar fakta. Tadi kan yang pertama kalau pendekatan pada anak agar efektif, pertama adalah visually looking on. Ini adalah 5 kontinum pendekatan pada anak agar komunikasi bisa lebih efektif. Observe, wait, listen. Observe, kita lihat kakak sama adik tarik-tarikan mainan. Kita tunggu apa yang terjadi dan dengarkan apa yang mereka ucapkan. Ini adalah sebenarnya ilmu kesalahan turun-menurun ya. Adalah menyuruh kakak mengalah. Sebenarnya yang benar bukan menyuruh kakak mengalah, tapi meminta kakak menyayangi adik. Karena anak pertama tidak selalu harus mengalah. Siapa ini yang setuju dengan statement? Kakak pertama tidak selalu harus mengalah. Yang setuju boleh angkat tangan nih. Siapa ini yang termasuk anak-anak pertama yang ada di forum ini? Siapa yang setuju dengan statement bahwa kakak pertama tidak harus selalu mengalah? Oke, Ayah Fali setuju. Ini kayaknya kakak pertama nih ya. Biasanya yang pertama-pertama ini setuju. Bu Nur Hasanah juga setuju. Katanya kakak pertama nggak harus selalu mengalah. Pak Gunawan setuju. Setuju, tapi saya anak terakhir. Oh, anak terakhir masa disayang ya. Oke, ini mumpung belum lewat, kita clearin yang bagian ini ya. Kenapa sih anak pertama itu tidak harus selalu mengalah? Ingat tadi, anak pertama itu untuk menyayangi, bukan untuk mengalah. Alkisah di Balikpapan lahirlah seorang anak cantik, mungil, dan dia pun tumbuh dewasa. Dan 1 tahun sekarang umurnya. Si kakak sekarang 3 tahun. Mereka sedang menarik-narik truk bersama. Dan tiba-tiba ibunya berkata, stop, jangan rebutan. Hayo, udah jadi kakak. Ngalah dong. Gimana sih sama adiknya aja nggak ngalah? Kasian loh adiknya itu. Siapa yang familiar dengan ucapan seperti ini? Siapa yang familiar nih dengan ucapan kayak gini nih? Kakak ngalah dong, kasihan adiknya. Masih kecil lagi. Pernah dengar? Pernah dengar, Pak Gunawan pernah dengar nih. Makasih Pak Gunawan. Atau Pak Gunawan ini putra pertama ya, jangan-jangan. Jadi korban. Bukan cuma dengar, korban ya. Mendapatkan hal itu. Jadi ayah bunda, apabila anak-anak itu sedang berebutan, truk aja bisa. Kita bisa bilang ya, siapa tadi yang pegang duluan? Tanya dulu. Kan listen, dengerin. Kakak yang pegang duluan, ambil tuh truknya dari kakaknya. Ambil truknya, kasihin kakak. Oke, kakak boleh main dulu. Mama kasih waktu ya, 5 menit ya. Kayak gitu. Si adik apa yang terjadi biasanya? Akan menangis meraung-raung. Apalagi kalau kita berhubungan dengan anak umur 1-2 tahun. Egosentrisnya tinggi banget. Semua harus aku. Dia akan nangis. Hua! Tenang. Orang tua harus tenang dulu. Jangan ikut nangis. Kita bisa bilang gini ke adik, tenang ya dek, sabar ya. Tadi kakak yang pegang duluan. Nah ini sebenarnya kita sedang melatih karakter sabar pada diri anak. Kemudian pada si kakak kita bicara, kakak gimana ya supaya mainnya semuanya bahagia, senang. Kakak ada ide nggak ya? Nanti Bu, ada masanya kakak akan bilang, ya udah yuk dek kita main bareng-bareng yuk. Ayo deh berbagi mainan, ya udah adek boleh deh main duluan deh. Kakak bisa bilang begitu. Tetapi bilangnya dengan bahagia, dengan kesadaran. Sebenarnya hasilnya akan sama dengan kita bilang, kakak kasih adek, ayo coba kasih adek. Juga akan dikasih ke adek, tapi yang terjadi adalah si kakak sakitnya itu loh di sini gitu. Dan kalau sakitnya tuh di sini bisa ke bawah sampai gede. Kita bisa melihat ya, ada kakak adik rebutan warisan sampai ke pengadilan, saling marah, saling tengkar, nggak mau menyapa. Kenapa? Karena ada bibit-bibit hal-hal seperti ini dalam hal komunikasi yang tidak terselesaikan.
Akhirnya jadi endapan emosi saat dewasa. Saya tuh loh dok, gak deket sama adik saya. Saya sebel dari kecil tuh adik saya mesti dimenangin orang tua. Kemudian juga ada seorang ibu ya, ibu yang curhat ke saya. Dok, suami saya itu dulu waktu kecil suka sering ngalah aja sama adiknya. Jadi suami saya tuh soro deh ibaratnya jadi anak pertama. Adiknya tuh enak aja. Karena orang tua selalu bilang, kasihan adikmu tuh loh, kasihan adikmu tuh loh. Ternyata apa yang terjadi ibu, ayah bunda waktu gede? Adiknya ini sejak sampai dewasa sudah berkeluarga aja, dikit-dikit minta tolong kakaknya, dikit-dikit minta tolong kakaknya, dan jadi nggak mandiri. Dan apa yang terjadi pada kakaknya? Oh, sangat strong. Jadi kita nggak perlu ya mengasihani siapapun, kakak atau adik. Mereka semua telah dihadirkan Allah ke dunia ini dengan potensi yang luar biasa. Jadi yang kita lakukan adalah mengenalkan kasih sayang, bukan mengasihani satu atau yang lain. Dan di masa pandemi ini konflik-konflik kayak gini sering terjadi ya bunda. Maka yang terjadi adalah dudukkan keduanya. Jangan kita memihak salah satunya. Tugas kita sebagai orang tua adalah sebagai fasilitator, mengajak mereka berpikir, mengajak mereka bersabar, mengajak mereka untuk mau berbagi dengan kesadaran, bukan dengan paksaan atau suruhan kita. Akan berbeda ya kalau anak disuruh oleh kita berbagi, ayo kasih adiknya. Dia akan ada di otak reptil. Otak reptil itu apa tadi fungsinya? Lari atau nurut? Ya udah nurut aja. Tapi kalau kita berkatanya begini, saat observe dan kita bilang, Umi melihat kakak menarik truknya ke sebelah kanan dan adik menarik truknya ke sebelah kiri. Mainan itu bisa digunakan loh bersama-sama. Ini non-directive statement. Edukator pun harus kalau bicara sama anak nggak bisa langsung menjurus, tapi melalui fase-fase ini. Ternyata masih rebutan aja. Baru kita lanjut ke tahap berikutnya, question. Gimana ya cara main supaya semuanya bahagia? Nah, masih rebutan aja. Beritahu apa yang dilakukan anak. Mainnya bersama-sama, mainnya tanpa berebutan. Kita bisa loh satunya menarik dan satunya mendorong, itu direktif. Sudah. Boleh, setelah melewati fase-fase sebelumnya. Nah, kita juga bisa mulai tadi bertanya, siapa yang pegang duluan? Kakak. Kasihin kakak. Dan melatih anak untuk bersabar. Kemudian yang berikutnya adalah intervensi fisik kalau masih berebutan. Ambil mainannya dulu. Sebentar, kita tenang dulu. Sini adik mama peluk ya, mainannya untuk kakak dulu karena kakak yang pegang. Nah, peluklah dengan cinta, peluklah dengan sayang. Nah, dengan kita mendekatkan 5 kontinum pada anak ini, kita memberikan pertanyaan pada anak, sehingga kita mengaktifkan otak thinking kita, otak thinking anak juga. Dengan diberikan jeda, anak akan berpikir, iya ya, gimana ya cara mainnya supaya semuanya senang. Nah, dengan dia berpikir, suatu saat jika ada mainannya satu, yang main dua, maka mereka akan sudah bisa punya cantolan dalam pikiran otak thinkingnya, otak berpikirnya, yaitu, oh iya, mainnya bareng-bareng ya, supaya semuanya bahagia. Gitu ya Bunda ya. Pandemi ini sebenarnya adalah fase ospek kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa belajar menyampaikan pesan dengan efektif, optimal, pesan tercapai, dan setiap pesan yang kita sampaikan ini sebenarnya adalah cara kita untuk meletakkan jejak-jejak dalam pikiran anak. Yang mana jejak inilah nanti yang akan menjadi bekal anak kelak untuk menemukan surganya. Baik, di akhir sesi ini, kita juga harus memastikan punya jadwal keluarga. Bagaimana itu? Kita harus tahu dulu jadwal kakak Zoom dari jam berapa sampai jam berapa. Adik jam berapa dari jam berapa. Kita bekerja dari jam berapa, jam berapa. Kita pun berlatih untuk gesit dalam membersihkan rumah. Misalnya si ibu 1 jam mulai jam 5 sampai jam 6. Setelah itu jam 6 ke jam 7 fokus ke persiapan anak. Jam 7 ke 11 bekerja misal kita. Atau mendampingi anak Zoom. Atau daring. Nah, dengan membuat jadwal ini, membuat kita tidak gampang uring-uringan. Dengan kita tahu jadwal masing-masing anggota keluarga, maka kita bisa membuat persiapan yang matang sebelum beraktivitas esoknya. Karena barang siapa yang gagal berencana,
maka dia akan merencanakan kegagalan. Baik, di akhir sesi ini saya akan menyetelkan sebuah film. Semoga film ini bisa menginspirasi kita bersama bahwa semua yang akan kita tanam dalam kehidupan anak akan kembali dalam kehidupan kita. Τι είναι αυτό? Ένα σφουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σφουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπουργίτι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα, είναι... Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Το απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτι. Τον αγκάλιασε τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου ωράκι. Ayah Bunda,
Setiap apa yang kita lakukan hari ini dalam membersamai anak-anak kita, kelak pasti akan berbuah manis. Setiap kemungkinan kelelahan yang hadir mendera saat membersamai mereka belajar, saat memberitahukan berbagai hal tentang aturan, tentang apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, semua itu akan meninggalkan jejak-jejak, ibaratnya jejak yang ada di pasir pantai. Itulah kenapa seorang ibu dikatakan memiliki surga di bawah telapak kaki. Kaki adalah organ tubuh yang digunakan untuk berjalan. Saat kita menapakkan kaki kita di pasir pantai ini, maka akan timbul jejak-jejak dalam pikiran anak-anak kita. Dan jejak inilah sebenarnya tabungan kehidupan kita yang sesungguhnya. Setiap perkataan dan perbuatan kita, setiap komunikasi kita bersama anak-anak kita, sebenarnya ini adalah cara kita agar kita memberi tabungan pahala untuk akhirat kita. Setiap perkataan dan perbuatan kita dalam membersamai buah hati kita akan meninggalkan jejak-jejak dalam pikiran anak. Kelak jejak inilah yang akan menjadi panduan dia untuk menjalani hidupnya kalau kita kedua orang tuanya sudah tidak ada. Setiap kata-kata yang kita ucapkan hari ini akan menjadi panutan bagi anak-anak kita yang akan ia pegang sampai seumur hidupnya. Dan akhirnya jejak inilah yang akan menjadi Google Map anak untuk menemukan surganya. Maka ayah bunda hari ini berlelah-lelahlah untuk berkomunikasi dengan anak. Karena setiap kata-kata yang kita ucapkan akan menjadi tabungan surga kita. Dan setiap kata yang kita ucapkan akan membuat timbangan amal kita menjadi berat. Dan Allah ridho dengan kita dan keluarga kita. Semoga Allah akan kumpulkan kita bersama di surga. Begitu banyak kata-kata positif yang telah orang tua kita berikan. Yang telah orang tua jejakkan dalam pikiran kita. Semoga kita pun selalu bisa mendoakan kedua orang tua kita atas setiap usahanya yang telah diberikan pada hidup kita. Sehingga kita bisa seperti sekarang hari ini. Marilah kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita agar beliau berdua selalu diberikan kasih sayang oleh Allah, selalu diberikan nikmat iman dan Islam. Dan bagi kedua orang tua kita yang telah meninggal, semoga Allah ridho untuk membuatkan taman-taman surga di alam barzahnya. Dan selalu Allah berikan keindahan di sana. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami saat kami kecil sampai sekarang. Terima kasih Ayah Bunda atas perhatiannya. Semoga setelah ini kita selalu bisa menjadi orang tua yang bisa berkomunikasi efektif. Karena dari mulut kita lah sebenarnya ayat-ayat Allah akan disampaikan. Karena kitalah madrasah pertama dan utama dalam kehidupan anak-anak kita. Terima kasih dari saya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada pembawa acara dari BAM School Balikpapan. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin Ayah Bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pertanyaan.
Boleh mengetikkan di kolom chat apabila memang ada yang mau didiskusikan. Silakan. Sharing pengalaman sama bertanya boleh ya? Boleh, silakan, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Vivi. Masya Allah kita diingatkan kembali lah betapa pentingnya komunikasi dengan berkomunikasi dengan baik dan benar dengan anak ya. Begini Bu Dokter, jadi pengalaman kami gini, jadi kalau tadi anak kan bertengkar katakanlah atau rebutan mainan, itu memang sering terjadi lah biasa gitu. Tapi kadang saya pribadi pernah begini, jadi ketika mereka rebutan mainan sampai bertengkar begitu, memang tergantung apa istilahnya ya, reaksi awal saya gitu. Ketika misalkan pas capek, ada pikiran banyak begitu, anak bertengkar itu langsung reaktif, misalkan kita marahin dua-duanya gitu. Nah, walaupun habis marah itu menyesal banget, tapi ya beberapa saat habis kita marahin gitu, mereka habis bertengkar pukul-pukulan atau apa, itu ya baikan lagi namanya anak-anak. Itu malah kecewanya, ya Allah, kenapa tadi saya itu sampai emosi, nah begitu. Nah, mungkin apa ya, pengalaman dokter atau mungkin bagaimana caranya misalkan ini mungkin ini kebiasaan ya, reaksi awal gitu. Kalau reaksi awal saya juga pernah misalkan bertengkar, ya saya biarin, saya lihat kalau memang tidak membahayakan, tak biarin dulu, habis itu saya lerai, ngomong baik-baik, itu berhasil. Tapi seringnya misalkan perasaan nggak enak, start di awal tuh, respon di awal kalau jelek, waduh sudah begitu. Mungkin triknya apa ya Bu ya, kalau biar respon di awal tuh nggak terlalu cepat emosi gitu loh gitu. Yes. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Vali atas pertanyaannya. Kalau 2 minggu yang lalu atau ya, kita belajar mengenai respon ya kemarin ya. Oh iya, ada respon yang basic ya, yang expected, yang desire, yang diharapkan ya. Ada yang was surprising, ada yang unbelievable. Di sini kita melihat bahwa pada saat kita ini kondisi lelah, kondisi capek, maka yang harus dilakukan adalah merespon diri kita dulu untuk stabil. Maka kalau di situ memang ada pasangan kita, istri, suami kita minta tolong, mama tolong diadil dulu. Saya masih belum tenang, saya masih belum stabil, jadi kita bicara. Kemudian kalau memang kita sangat marah nih kondisinya, kalau dituntut agama Islam, kalau kita duduk, kita berdiri. Kalau kita berdiri masih marah, kita berwudu. Kalau wudhu masih marah, kita sholat. Nah, kayak gitu. Memang harus ada perubahan posisi, tapi perubahan posisinya tidak mendekati anak dulu. Kalau mendekati anak, yang terjadi adalah kita langsung bergerak reaktif, bukan proaktif. Jadi apa-apa kita sharing ya, gimana membuat respon yang proaktif, bukan yang reaktif. Nah, disinilah kita pentingnya komunikasi antara dua belah pihak. Namun ternyata di rumah misal nggak ada ini, mamahnya lagi keluar juga, umiknya lagi keluar. Maka kita bisa bilang ke anak, maaf, ayah lagi capek. Kalau ayah capek, ayah lelah, ayah bisa marah. Sebentar ya, mainannya ayah pegang dulu. Nanti kita bicara setelah ini. Tunggu dulu, sabar, silakan adik ambil air wudhu, kakak ambil air wudhu. Jadi kita membuat jeda dulu untuk melakukan suatu tindakan reaktif. Jadi kita buat jeda buat siapa? Buat kita, buat anak. Jadi mainan tidak ada yang pegang dulu salah satu. Kita pegang dulu sambil menenangkan diri. Jeda itu dibutuhkan untuk kembali kita orang tua berpikir waras. Jeda juga dibutuhkan untuk anak untuk menenangkan diri. Jadi kita bisa bilang, kakak bisa tenang dulu di kamar, adik bisa tenang dulu di ruang tengah. Nanti kita bicara lagi ya, 10 menit lagi ya. Papa mau wudhu dulu, ayah mau wudhu dulu. Jadi kita kadang-kadang perlu jeda, perlu taken off untuk tenang. Karena kalau kita langsung kecepatan cahaya tadi, yang terjadi semua akan dibabat ya. Plak, 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 plak. Nah, semuanya nangis, kita juga nyesel. Begitu mungkin insya Allah ya, ayo Vali. Ya, terima kasih dokter. Tadi yang ya, sama-sama. Belum sempat saya lakukan adalah menjeda anak-anak. Kalau kita mungkin menjeda, insya Allah mungkin berusaha kita berlatih lah, insya Allah. Semoga saya berlatih untuk menjeda. Tapi yang anak tadi ternyata ya ide bagus juga. Jadi mungkin bisa saya, oke, kakak di kamar dulu ya. Oh, ini belum pernah saya lakukan ini. Insya Allah lah kita lakukan. Ya, jadi menjeda. Terutama kalau anak-anak sudah SD, kita biasakan pada saat begitu berwudu.
Kan sebenarnya tuntunannya juga begitu, tapi kadang-kadang kita nggak pernah praktekkan ke anak, tapi selalu kita fokuskan ke kita kan. Coba deh, kalau di Al-Quran itu, kalau sedang marah, kita wudhu dulu. Nah, itu sebenarnya sekalian mengajarkan bagaimana manajemen stres, manajemen anger, marah. Jadi harus berwudhu. Baik begitu ya, Ayah Fali. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Nur Hasanah, kenapa ya 3 tahun suka banget marah? Mengalah pun susah, Dok. Anak saya baru 1. Emang, Bu, kalau anak 1 mah susah. Maka harus punya anak banyak, Bu, biar nggak susah. Ya. Anak pertama itu pasti kita protektif, bingung, cemas. Kenapa? Belum ada pengalaman. Pasti kalau anak kedua kita udah lebih tenang. Anak ketiga kita sambil memejamkan mata semua beres. Karena udah expert ya. Nah, kenapa anak ketiga tahun suka banget marah? Ini memang fasenya, Bu, egosentris. Tinggi, semua buat aku, semua untuk aku. Makanan, bakso, semua bakso buat aku. Mie goreng, semua buat aku. Mainan, semua mainan aku. Walaupun kita ini bertandang ke rumah tetangga, dia bilang, itu mainannya harus aku yang mainin. Itu fasenya. Nah, supaya kita nggak gampang tegang, nggak gampang cemas, coba pelajari tahapan perkembangan anak. Jadi kalau kita pas kejadian, kita nggak terlalu cemas. Dan anak 2-4 tahun, anak ini adalah seorang peneliti handal. Dia adalah the terrible two, 2 tahun yang mengerikan. Emang kayak gitu, normal. Ya. Jadi kita bisa bilang, kalau dia pas marah-marah, aku pokoknya nggak mau. Nah, kita bisa bilang, ngomongnya bisa biasa saja. Mama mendengar, telinga mama normal. Nah, ini sebenarnya sedang mengajarkan. Kenapa fase ini diberikan oleh Allah? Yang ngotot banget, nggak berprinsip banget, nggak mau berubah, teguh pendirian aja pakai banget ya. Ini memang diberikan berikan Allah kepada anak agar anak kelak punya prinsip. Nah, disinilah peran orang tua dan 3 guru anak ya. Orang tua, guru di sekolah, dan lingkungan untuk meletakkan aturan yang sama. Kalau papa nggak boleh es krim, mama nggak boleh es krim, eyang juga nggak boleh es krim. Sehingga dia tahu aturan dibuat itu untuk dipatuhi, bukan untuk diambil celahnya. Kalau mama nggak boleh es krim, lari ke papa nggak boleh es krim. Tapi eyangnya bilang gini, ya udah nggak apa-apa, sekali aja loh ya, sekali. Nggak usah bilang mama sama papa. Nah, dia berpikir bahwa, oh, aturan itu bisa dilanggar. Tinggal cari orang yang tepat, yang bisa diajak melanggar bareng. Jadi begitu. Nah, anak 3 tahun memang nggak bisa mengalah. Maka kita buatkan suatu sistem, suatu cara bermain yang membuat dia untuk mau berbagi. Jadi, Bu, kalau anak 3 tahun nih makan kue misalnya, nyem. Kemudian ada anak tetangga datang. Terus dia bilang gini, boleh bagi. Nah, kita begini, nggak boleh. Biasanya orang tua akan bilang apa nih? Guru dari sana. Nggak mau bagi, gitu. Terus kita bilangnya, gimana sebagai orang tua? Nggak boleh. Nggak boleh gitu, jelek ah. Harus berbagi. Anak tuh harus berbagi. Gitu kita ngomongnya. Ayah bunda, inilah prinsip yang harus kita pahami. Di 3 tahun itu, Allah memang berikan ya, prinsip kekeh dalam diri anak, itu agar dia pada saat dewasa, dia punya prinsip. Jadi kita akan bisa bilang begini ke anak, ke yang anak tetangga, oh ternyata si anak kita namanya Adel misal, si Adel belum mau berbagi, maaf ya, sabar ya, nih tante punya kue yang lain, boleh yang ini? Nah gitu ya, kita tawarkan alternatif pada si anak tetangga. Kepada anak kita sendiri, kita emang nggak paksa untuk berbagi, tapi kita bisa bilang, yuk kalau berbagi nanti temannya bisa banyak. Kita boleh loh berbagi. Atau kita bisa belikan kue-kue yang memang bisa dibagi. Terkadang anak berpikir itu berbagi artinya barangnya diberikan semua. Nah, kita bisa contohkan, lihat nih, mama berbagi. Berbagi itu seperti ini, kita bisa potong kuenya. Oh, kasihkan ke anak tetangga itu. Jadi anak paham, oh berbagi itu nggak semua ya. Nah, karena dalam 3 tahun dia berpikir berbagi itu diberikan semua. Sambil kita berarti tahu nih tahapan perkembangan nggak mau berbagi. Maka PR-nya untuk anak ini adalah bagaimana mau berbagi. Maka saya bacakan buku tentang berbagi. Misal Salihah pandai berbagi. Kakak mau berbagi mainan, kakak mau berbagi buku. Nah itu bisa kita ajarkan melalui storytelling. Karena nasihat terbaik itu adalah storytelling. Bahkan Al-Quran
sebagian besar isinya adalah cerita. Begitu ya Bunda ya. Dan penting loh ternyata mempertahankan milik. Jadi saya pernah dikonsul seorang ibu, nangis ke saya kelas 1 SD, si anak ini tiap hari pensil hilang, bolpen hilang, menghapus hilang, terakhir tempat pensil hilang. Kemudian kemarin itu binder hilang. Ternyata setelah diusut, punya usut, kenapa? Ternyata dia adalah anak pertama dan ibunya selalu bilang, ngalah, udah kasihin aja kalau ada yang minta itu adiknya, kasihin. Dananya dia nggak punya pertahanan, semua barangnya waktu kelas 1 SD dikasihin ke temennya, saat temennya, ih bagus ya, ih apa ya, dia langsung kasihin. Biar apa? Biar nggak dimarahin, biar nggak tengkar. Jadi nggak apa-apa ya, Bunda, kita mengajarkannya dengan berbagi, itu normal, berarti anak Bunda normal. Kalau semuanya dikasihin usia 3 tahun itu malah kita tanda tanya. Ya. Oke, Ibu Ataya Kila ya. Gimana caranya memberi pengarahan kepada adik agar tidak selalu merebut apa yang dipegang kakaknya? Karena kalau adiknya nggak dapat barang dari kakaknya, adiknya selalu memukul dan menjambak. Dan ya si kakak memberikan barang itu. Anak saya umur 7 tahun dan 3 bulan. Kembali lihat tadi resolusi konflik, anak 2-3 tahun memukul. Resolusi konfliknya memang. Maka saat dia memukul, pegang tangannya dengan erat. Tunjukkan bahwa kita lebih kuat dari dia dan lebih berkata, tangan untuk menyayang. Sehingga dia tahu fungsi tangan. Ya. Hindari juga tontonan-tontonan film-film action yang jagoannya menang karena memukul lawan. Ini akan difotokopi anak soalnya. Ya. Dan kita bisa bicara. Kalau dia merebut, maaf. Kalau mau bermain, kita bicara. Jadi saat merebut, ambil lagi mainannya. Bukan begitu caranya meminta. Sampai dia paham. Jadi ya Bu, 2-3 tahun resolusi konflik anak memang merebut, memukul. Maka saat dia merebut dan memukul, pegang tangannya. Tunjukkan, dia akan merontak-rontak. Maaf, tangan untuk menyayang. Tangan untuk menulis, tangan untuk makan. Gunakan sebaik-baiknya. Nah inilah fungsi benda harus tuntas di usia 2-3 tahun. Jadi tidak sampai anak SD pegang sendok masih dipukul-pukulkan meja. Berarti dia belum paham fungsi benda. Di 2-3 kita belum bicara yang bermutu pada anak. Begitu ya. Pengarahannya memang berkali-kali. Jadi kalau memberi pengarahan anak 3 tahun itu, ibarat ibu masuk ke hutan rimba yang masih perawan. Ibu jalan sekali, di hutan itu kira-kira kalau noleh ke belakang, kelihatan enggak jejaknya? Jelas tidak. 2 kali, 3 kali, 10 kali pun jejak belum kelihatan. 100 kali jejak baru kelihatan. Oleh karena itu makanya ibu pahalanya surga. Ada di jejak kaki ibu. Emang nggak mudah, sulit banget sih dong ngomongnya sampai bibir ini keriting. Ya memang. Karena hadiahnya surga ya. Kalau gampang nanti hadiahnya kipas angin. Gitu ya, Ibu Ataya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian Bapak Gunawan. Gimana cara efektif, yang efektif dok, by phone atau fit call dengan anak 3 atau 5 tahun. Nah, kita tanya ini ke anak. Jadi tanya perasaannya. Gimana perasaannya hari ini? Gitu dulu. Jangan tanya gini, tadi belajar apa sama dari sama Bu Guru? Tadi pintar nggak makannya? Udah tidur belum? Udah sholat belum? Udah makan belum? Udah mandi belum? Itu pertanyaan direct. Anak nggak suka pertanyaan direct. Jadinya kayak diinterogasi sama bos. Jadi biarkan dia banyak cerita. Dari dia banyak cerita itulah kita bisa tahu sebenarnya pengetahuan, pengalaman dia sebanyak apa. Jadi kita bisa tanyakan gimana perasaannya. Beri pertanyaan yang terbuka. Kan pertanyaan itu macam-macam ya. Ada pertanyaan konvergen. Konvergen ini dihindari. Udah makan? Jawabannya cuma sudah. Sudah mandi? Sudah. Ada pertanyaan divergen. Pertanyaannya banyak jawabannya. Misal, di laut ada apa aja ya? Tadi main apa aja ya? Siapa aja tadi yang main sama adik? Nah itu ya. Kemudian kita bisa juga pertanyaan yang fakta. Fakta itu tadi, ada mama tadi masak apa aja? Oh masak tempe, ayam goreng, sayur bayam, itu fakta. Ya, jadi gunakan berbagai macam jenis pertanyaan. Jangan hanya pertanyaan konvergen. Sudah makan, sudah mandi, sudah tidur, sudah sholat, sudah belajar.
itu nggak banget, nggak efektif. Tapi tanyalah yang terbuka, divergen. Tadi ngapain aja? Gimana perasaannya hari ini? Karena perasaan itu akan membuka gerbang untuk cerita selanjutnya. Oke, baik. Ini dari Miss Iza. Cara mengolah respon negatif untuk suatu hal yang spontan dilakukan. Nah, respon negatif ini akan muncul kalau tindakan kita reaktif. Gimana reaktif itu? Reaktif itu ada tindakan, kejadian, langsung kita beresin. Misal tadi kan anak kita, mama aku dipukul sama temanku. Siapa-siapa yang pukul? Sini, mama mau ke sekolah. Emang nggak tahu apa siapa mama. Nah, itu reaktif. Tapi kalau proaktif, oh kamu dipukul ya, kan? Nah, kita tenang dulu. Kadang-kadang kita juga duduk dipukul, apanya aku nih. Kita tenang dulu, itu namanya taken off, jeda. Jadi supaya kita itu tidak berespon negatif, ambillah jeda dalam berespon. Dapat berita tidak baik, tenang dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah tenang dulu, pikir dengan tenang, baru nanti kalau aku begini, efeknya begini. Kalau aku begini, akhirnya begini. Oke deh, aku gini aja. Nah, itu bisa kalau ada jeda. Tapi kalau kita tipenya kecepatan cahaya tadi, maka yang terjadi adalah respon negatif pasti. Jadi, jeda, dipikir dengan matang, baru berespon. Itu namanya respon proaktif. Proaktif itu respon yang direncanakan, respon yang ditata untuk kebaikan bersama. Oke. Ya tadi Bu Nurhasana nggak boleh pelit ya anak lah itu tadi kan ya. Sudah, terima kasih tadi responnya Bu Nurhasana. Ibu Ataya sama-sama, terima kasih kembali. Bapak Gunawan, terima kasih kembali. Nah ini alhamdulillah nih kalau sudah dengar parenting seperti rasanya adem dong. Nah gimana ya dok mengatasi emosi yang terlalu naik? Yes, emosi mah memang terlalu naik ya, kayak harga emas dan sembako. Tetapi kita harus stabil nih tangki spiritual kita. Gimana caranya? Kalau mobil bisa jalan, kalau tangkinya berisi bensin. Maka dia bisa jalan dengan baik. Kalau bensinnya dikit, dia akan sendat-sendat, bahkan mati. Tetapi, kalau manusia kan nggak pakai bensin ya, tangki kita tangki spiritual. Oleh karena itu, agar kita emosinya bisa stabil, sebagai ibu, bangunlah di sepertiga malam terakhir. Karena di situ Allah sedang turun ke langit dunia. Disitulah kita menengadahkan tangan kita, mengadukan setiap persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Karena kita ini bukan superwoman yang bisa semuanya. Kita adalah manusia biasa yang selalu butuh pertolongan Allah, butuh untuk didampingi Allah. Bacakan nama anak-anak kita, suami kita, orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita, agar di sanalah Allah memberikan hidayahnya, agar di sanalah Allah memberikan kemudahan dalam membersamai keluarga tercinta kita. Kemudian, kumpullah dengan orang-orang yang berenergi positif. Karena barang siapa yang dekat dengan penjual minyak wangi, dia akan ikut wangi. Barang siapa yang dekat dengan pandai besi, dia akan ikut terbakar. Jadi kita pun kadang butuh support system. Siapa saja itu? Suami, keluarga, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang selalu mengingatkan kita ke jalan Allah. Begitu insya Allah ya, Bu Karen, saling mendoakan. Sama, kadang-kadang emosi naik turun. Tapi saat kita sudah tahu emosi kita turun, segera cari tangki spiritual yang penuh. Dengerin kajian-kajian. Di YouTube banyak banget tentang ustadz-ustadz yang dengan ustadz yang luar biasa ya. Yang bisa mengikuti tangki spiritual kita agar kita tetap on the track di jalan yang benar. Kemudian dari Bapak ini ya, Bapak takwa. Bagaimana caranya agar anak tidak mengambek jika ada perihal yang tidak dituruti oleh orang tua? Yes. Jadi ngambek ini sebenarnya adalah bahasa natural anak ya. Dia menyatakan tidak nyaman, menyatakan tidak suka, dan ngambek itu boleh. Karena itu merupakan respon emosi. Respon emosi itu bisa sedih, bisa senang, bangga, kecewa. Ngambek itu respon. Nah, kita harus pintar-pintar baca respon anak. Kalau anak ada emosi negatif, terpendam, jadi trauma. Nah, tugas kita orang tua itu mengalirkan emosi negatif itu supaya nggak terpendam. Jadi ibaratnya kalau kita itu membuat selokan emosi untuk anak.
Jadi kita bisa bilang empati dulu sama anak. Iya, mama tahu adik nggak nyaman. Mama tahu adik nggak suka. Tetapi nak, tidak aman ya minum es krim saat pilek. Mama sayang sama adik. Maka mama bicara seperti ini. Oke, kalau masih belum nyaman, mama beri waktu ya untuk tenang dulu. Ya apa seperti itu. Dalam hidup ini tidak selamanya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang kita senang, kadang kita bahagia, tapi kadang kita pun pernah ada di perasaan emosi sedih, kecewa, tidak mendapatkan yang kita inginkan. Tidak apa-apa kecewa saat ini atau ngambek saat ini. Sehingga dia akan tertempa saat dewasa nanti. Jangan sampai anak steril, nggak pernah sedih, nggak pernah ngambek, nggak pernah kecewa. Nanti saat dewasa, misal SMA, dia ketolak cintanya. Kemudian ada kasus ya, anak SMA ditolak cintanya, dia gantung diri. Kenapa? Karena selama ini nggak pernah merasakan arti kata sedih dan kecewa. Orang tuanya benar-benar mensterilkan dia, menjaga. Jadi semua perasaan itu biarkan dirasakan anak. Itu akan menempa dia menjadi pribadi yang kuat. Begitu? Terima kasih Bapak Takwa atas pertanyaannya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya serahkan kembali kepada Ibu Siti Nur Korea selaku MC. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.